Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Aku diberkati, kamu diberkati, dan kita semua diberkati. Anak-anak, pada hari ini Ibu akan bercerita tentang pertobatan Sakius dari Injil Lukas. Siapakah Sakius itu? Sakius berasal dari kota Yeriko di daerah Yahudi, dan dia orang kaya raya tetapi berbadan pendek. Nah, Sakius bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Akan tetapi Sakius suka memeras orang-orang yang datang kepadanya. Kalau ada orang meminjam kepada Sakius misalnya, maka Sakius meminta bunga yang sangat tinggi dan membuat orang tersebut menjadi miskin. Nah, ini ya. Jadi ketika ada orang yang datang kepadanya, dia meminta bayaran yang lebih dari yang lainnya dan biasanya. Oleh karena itu, orang-orang lain di daerah Yahudi pada waktu itu mereka benci dan tidak suka sama Sakius karena suka memeras mereka. Hingga pada suatu hari Tuhan Yesus akan masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota tersebut. Nah, Sakius juga mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kotanya. Sakius juga sering mendengar cerita tentang perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, Sakius menjadi sangat penasaran. Mana sih Tuhan Yesus itu? Nah, ketika ia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan masuk ke kota Yeriko, Sakius pun berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Nah, pada saat Yesus sampai di kota Yeriko, banyak orang yang berduyun-duyun ingin mendengarkan pengajaran dari Yesus. Mereka sudah memadati jalan-jalan, mereka berkumpul dan tidak ada harapan lagi bagi Sakius untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena badannya yang sangat pendek. Nah, akhirnya Sakius mencari akal. Apa yang harus aku lakukan ya supaya aku bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Dalam hatinya. Lalu dia menemukan ide, dia menemukan akal. Oh, aku tahu. Aku harus memanjat pohon ara yang menjulur ke jalanan. Dan aku akan berdiri pada pohon ara itu agar Tuhan Yesus bisa melihat aku. Asik, asik, aku bisa menemukan ide. Dan akhirnya Sakius berusaha untuk memanjat pohon ara itu supaya dia bisa melihat Yesus dan bertemu dengannya ketika Yesus datang. Nah, anak-anak, lihat, ketika Yesus sampai di kota Yeriko, banyak orang yang berkerumun berkumpul mendatangi Yesus. Tetapi ada satu orang yang berani memanjat pohon. Dia rela duduk di atas pohon hanya demi bertemu dengan Yesus. Siapakah dia? Yaitu Sakius. Lalu apa yang dikatakan Tuhan kepada dia? Tuhan berkata, "Hai Sakius, turunlah segera. Aku akan menumpang di rumahmu." Nah, mendengar kata Yesus itu, Sakius segera turun dari pohon
dia turun dan pulang mempersiapkan segala sesuatunya, membuat pesta karena Yesus akan datang ke rumahnya. Lalu apa yang terjadi pada orang-orang yang berkerumun di situ? Mereka saling membicarakan Yesus. Masa Tuhan Yesus mau datang ke rumah orang berdosa? Tetapi Yesus tetap melakukan dan datang ke rumahnya Sakius. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Sakius? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Yang dimaksud orang ini adalah Sakius. Sakius sangat senang karena Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Lalu dalam hati Sakius berkata, mulai hari ini aku akan menjadi orang baik. Lalu Sakius mengucap seperti ini kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku, harta yang aku miliki akan aku berikan kepada orang-orang miskin. Dan apa yang telah aku peras dari mereka akan aku kembalikan kepada mereka 4 kali lipat, katanya Sakius kepada Yesus. Nah, pada saat itu juga Sakius sudah bertobat dari orang yang suka memeras orang lain menjadi orang baik dan murah hati. Nah, demikian cerita dari Ibu. Ada lagunya loh anak-anak. Kita dengarkan ya. Kita lihat, kita dengarkan, dihafalkan lagunya agar anak-anak menjadi hafal. Oh Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, Hai Zakheus, turunlah. aku menumpang di rumahmu. Oh Zakheus. Nah, seperti itu lagunya. Anak-anak hafalkan lagunya dan bernyanyi di video oleh mama dan dikirimkan ke grup kelas. Besok bulan September lagu ini akan menjadi salah satu lagu untuk lomba gerakan kitab suci. Oke anak-anak, terima kasih dan tetap semangat.